pada suatu hari salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidur beliau. Tiba-tiba beliau menyuruh istrinya untuk bergegas, untuk berkemas, untuk mengadakan perjalanan yang panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih kecil dan belum disapih. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan, sampai akhirnya beliau tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk di Jazirah Arab. Nabi Ibrahim menuju sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan maupun minuman. Sebuah kondisi yang menandakan bahwasanya tempat itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tersebut beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang hanya cukup untuk kehidupan 2 hari. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan tempat itu. Hajar, istri beliau, tentu saja kaget, terperangah, ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Lalu istri tersebut mengikuti suaminya dari belakang dan bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai suamiku Ibrahim, engkau mau kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa bihi anisun wala syai'. Lalu engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa teman, di lembah yang kosong ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan, meninggalkan Hajar dan Ismail. Lalu Hajar kembali mengulang pertanyaan yang sama. Namun Nabi Ibrahim juga bergeming membisu, tidak ada jawaban. Akhirnya Hajar faham bahwasanya suaminya pergi bukan atas kemauan sendiri. Dia mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan suaminya untuk pergi. Lalu dia merubah pertanyaannya dan bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah kepadamu? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Serta merta istri yang salehah dan beriman itu berkata, "Idzan la yudayyi'una Allah." Jika demikian, jika itu adalah perintah Allah, maka pasti kami tidak akan terlantar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, maka mereka tidak mungkin terlantar. Tidak akan ada yang dapat mencelakainya ataupun melukainya. Apabila kita lihat banyak manusia yang frustasi, yang stres dalam kehidupan ini, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, namun akan tetapi karena tipisnya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita mau hitung-hitungan nikmat Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita, sangat jauh. Nikmat itu begitu banyak. Kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang baru saja mempunyai bayi, kemudian ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang gersang. Tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan mentelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Tentu janji ini bukan hanya untuk Hajar. Cerita ini
kisah ini bukan hanya terjadi, bukan hanya berlaku di zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman dan masa, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya dalam segala kondisi. Yakinlah bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakidah yang benar, beragama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan salat, dia berpuasa, dia menunaikan zakat dan menjalankan perintah agama Islam dengan benar, pasti mereka tidak akan pernah terlantar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah wahai kaum muslimin bahwa di balik semua perintah pasti ada maslahat bagi kita, dan di balik setiap larangan di situ ada musibah, ada mafsadah. Kita tahu ataupun kita tidak tahu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk kita beribadah kepadanya, puasa, haji, zakat, kurban dan yang lain-lain semata-mata untuk menyiksa dan menyulitkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, kaum muslimin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Bersemangat dalam mencari rizki yang halal, bersemangat dalam mencari rizki yang baik dan halal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan dakwah di jalan Allah, lalu Hajar menyusui putranya Ismail, sementara dia sendiri merasa kehausan. Panas terik matahari yang menyengat saat itu hingga terasa begitu menjadikan kerongkongan kering. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susu pun mengering. Hajar dan Ismail kecil mulai kehausan, dan pada waktu itu, pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan, kekhawatiran menghantui Hajar. Ismail kecil mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di kaki bukit Sofa. Lalu dia mendaki bukit tersebut, diletakkan kedua tangannya di dekat pelipis di kening untuk melindungi pandangan matanya dari terik matahari. Dia menengok ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia, mencari kafilah, mencari berita, namun tidak ada satupun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Sofa, lalu berlari-lari kecil sampai ke bukit Marwah. Beliau naik ke atas bukit itu, barangkali di sana beliau melihat seseorang, tetapi usaha beliau tidak membuahkan hasil. Hajar turun dari bukit Marwah untuk melihat bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, Hajar kembali berlari ke bukit Safa, lalu mendaki ke atas, kemudian ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara 2 bukit tersebut, Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ada sebuah pelajaran yang penting yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan Hajar dalam mencari air. Ia kerahkan segala usahanya, ia kerahkan segala tenaganya, bolak-balik, berlari-lari kecil, lalu naik ke bukit Safa dan Marwah. Dia terus berusaha, walaupun pada akhirnya air yang dicari-cari ada justru di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki, kita kerahkan segala kemampuan yang Allah berikan yang kita miliki, karena sejatinya kita tidak hanya disuruh melihat hasil, tetapi juga disuruh berikhtiar, disuruh berusaha dan menempuh sebab. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan makanan, menyiapkan minuman bagi Hajar tanpa ada usaha,
tanpa harus berlari-lari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita semua, jangan sampai kita melupakan ikhtiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau amat menghargai orang-orang yang bekerja dengan keras. Li'an yahtatiba ahadukum husmatan ala dhahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Seseorang dia pergi mencari kayu bakar, lalu dia pikul di atas punggungnya, lalu dia jual, hasilnya itu jauh lebih baik daripada dia mengemis, meminta-minta kepada orang lain, entah dia diberi atau tidak. Kemudian Nabi juga menerangkan dalam hadis yang lain, ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada makanan yang paling baik dari apa yang dimakan oleh seorang hamba dari hasil keringat payahnya sendiri. Wa inna nabiyya Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan Nabi Daud alaihi salam itu beliau makan, minum dari hasil jerih payah beliau sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Namun walaupun kita dituntut untuk berusaha, untuk bekerja dengan keras secara maksimal, bukan berarti kita diperbolehkan sebebas-bebasnya, sehingga tidak kita perhatikan mana yang halal dan mana batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang haram. Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengabarkan akan datang suatu masa di mana orang saat itu tidak lagi dia peduli dari mana hasil uang yang dia dapat, apakah dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan tiba suatu waktu, suatu masa bagi manusia, la yubalil mar'u bima akhadha minal mal. Seseorang tidak lagi dia peduli, tidak lagi dia perhatian dari mana dia dapat uang, dari mana dia dapat harta, amin halal, amin haram, apakah dari jalur yang halal atau sebaliknya dia dapat dari jalur yang haram. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada, an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga selama-lamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah yang paling pantas menjadi tempat tinggalnya. Makanan yang haram bukan hanya daging babi, bukan hanya daging anjing, tetapi daging sapi, daging kambing, daging ayam pun bisa berubah menjadi haram apabila dia dibeli dari hasil korupsi, menipu, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang haram bukan hanya khamr, bukan hanya yang memabukkan, tetapi juga kopi, teh dan yang lain-lain bisa dia menjadi haram apabila dibeli dengan hasil yang haram. Maka berhati-hatilah kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail sudah mulai tumbuh besar, hati Nabi Ibrahim alaihissalam semakin cinta kepada putranya. Tidak heran karena Nabi Ismail hadir dalam kehidupan Nabi Ibrahim dikala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Itulah sebabnya beliau sangat mencintai Nabi Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan ujian yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan ujian yang berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Begitu Nabi Ismail sudah menginjak usia dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai putraku, semalam aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah kepada engkau. Niscaya engkau akan dapatkan aku dalam kondisi orang yang bersabar. Jemaah sekalian, bisa kita bayangkan, bisa kita renungkan bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk dalam hati beliau? Satu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang berat,
yaitu disuruh untuk menyembelih anak sendiri. Padahal sekali lagi Ismail hadir dalam kehidupan Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim sudah menginjak usia tua. Saat itu Nabi Ibrahim berpikir tentang putranya, apa yang harus beliau sampaikan kepada anaknya. Lalu beliau mengenang-enang bagaimana beliau akan membaringkannya di atas tanah lalu disembelih. Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata jujur. Beliau tidak berbohong kepada Ismail. Beliau sampaikan kepada putranya dengan lemah lembut ketimbang menyembelihnya dengan cara paksa. Lihatlah bagaimana kepasrahan, bagaimana pengorbanan Nabi Ismail dengan ayahnya. Mereka berdua berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dan kasih Allah, walaupun dengan mengorbankan anak yang tersayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahwasanya saat ini kita sedang diajar berkorban oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Ismail tentang pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri. Dalam bahasa fikih disebut dia dengan al-udhiyah, dan sebagian ulama mengistilahkannya dengan an-nahar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah karena Allah dan menyembelihlah juga karena Allah. Akan tetapi pengertian kurban bukan sekedar menyembelih binatang kurban lalu menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Akan tetapi secara umum makna kurban meliputi cakupan yang sangat luas. Lantas kembali masing-masing kita bertanya kepada diri pribadi, apa yang sudah kita korbankan untuk Islam, untuk akidah ini, dan atas nama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatul Islam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh kita untuk menyembelih anak kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pula menyuruh kita untuk meninggalkan anak dan istri di padang sahara sebagai simbol pengorbanan. Akan tetapi silahkan masing-masing kita berjuang, masing-masing kita berkorban dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pribadi-pribadi kita. Yang kaya silahkan cari surga Allah dengan harta Anda, bersedekah atau membantu orang lain, berjihad di jalan Allah dengan harta yang Allah berikan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yakinlah bahwasanya apa yang kita punya saat ini adalah titipan dari Allah yang dalam satu detik, bahkan kurang dari itu, Allah Subhanahu wa taala mampu mengambilnya dari kita dalam sekejap. Para guru, para ustadz, kejarlah surga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Serius dalam mendidik anak-anak, bersabar, jalankan amanah dengan baik karena pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang mulia. Tulus dan ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala agar engkau mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bangun bukan kelas, yang kita bangun bukanlah tembok, yang kita bangun bukan WC, yang kita bangun bukan jalan, tetapi yang kita bangun adalah umat Islam yang akan menjadi generasi penerus Islam di masa yang akan datang. Para orang tua, para suami, para istri, singkatnya kaum muslimin dan muslimat semua yang hadir di sini, mari kita berkorban dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan masing-masing yang Allah berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya begitu banyak, namun yang 3 ini saya ulang dengan singkat. Yang pertama, terus berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Seluruh keputusannya baik, tidak ada yang berbau zalim kepada hamba. Kemudian yang kedua, berusaha mencari rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan apa yang Allah sudah berikan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran tersebut dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, istri beliau Hajar, dan putra beliau Ismail alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami tutup, kami mewakili Yayasan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga seluruh amal ibadah kita pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk hamba-hamba yang telah diampuni dosa-dosanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.